dasar yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi untuk tugasnya nanti akan diberikan secara daring gitu, secara daring take home bagi kalian. Materinya terkait dengan materi dari kelompok satu atau dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan ke-6. Jadi untuk pertemuan ke-7 nanti materinya disesuaikan untuk topik sesudah UTS atau untuk dipakai UAS nanti gitu ya. Itu untuk penjelasan terkait dengan UTS yang nanti akan diberikan waktu kurang lebihnya bisa dalam 1 hari atau dalam jangka waktu beberapa hari tergantung dengan tingkat kesulitan soalnya. Silahkan dipelajari kembali terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari gitu ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan terkait dengan UTS yang perlu kalian siapkan. Untuk hari ini, marilah sama-sama kita buka perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum dimulai untuk presentasi pada hari ini, saya ingin bertanya dulu terkait dengan pemateri atau reviewer dari kelompok 7. Apakah sudah mengikuti perkuliahan semua? Sudah hadir semua dalam Zoom ini? Dari kelompok reviewer. Oke, sudah semua ya. Silakan untuk berpartisipasi untuk tim reviewer. Jangan sampai kejadian seperti kemarin gitu ya. Tidak ada tanggapan ataupun tidak ada feedback dari tim reviewer kepada pemateri gitu. Dan juga untuk pemakalah silakan disiapkan, dioptimalkan untuk presentasi pada hari ini. Itu dari kelompok 6 ya. Kelompok 6 yang anggotanya terdiri dari Mas Abdullah Jawas, Andika Putra Santoso, Fania, Nurmila, dan Nur Kalimah. Oke, kelima anggotanya udah hadir pada hari ini. Oke, Mas Abdullah Jawas. Anggotanya udah Sudah, hadir, Pak. Mas. Udah lengkap. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah lengkap, untuk moderatornya dari kelompok berapa yang mau jadi moderator? Kelompok satu ya. Iya saya Pak. Oke, Mas Nanda Fitra. Iya betul Pak. Oke, silakan Mas Nanda Fitra untuk bisa dimulai sesi presentasinya, Mas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ira Trianung Joko Susanto, MPD, MPD dan Bapak Nudia Mastur, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan studi kelayakan pendidikan. Serta tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Perkenalkan saya Nanda Fitra Firmansyah dari kelompok 1 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi dari awal hingga akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 6 dengan topik studi kelayakan program pendidikan. Kepada kelompok 6, apakah sudah siap? Sudah siap, moderator. Baik, silakan kepada kelompok 6.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya mulai kembali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Teguh dan juga Pak Nudia, dan juga teman-teman MP 2023B semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi tentang studi kelayakan pendidikan. Anggota dari kelompok 6 sendiri terdiri dari saya sendiri, Abdullah Jawas, lalu ada Andika Putra Santoso, Fani Rahadatul Aisy, Nur Mila Prasuti, dan juga Nur Kalimah Mahiroh. Terkait apa saja yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini, di sini ada pertama itu ada pendahuluan, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian dan tujuan studi kelayakan pendidikan dan juga aspek-aspek dalam studi kelayakan pendidikan. Lalu di sini ada pembahasan tentang studi kasus, lalu dilanjutkan dengan kesimpulan dan ditutup dengan rekomendasi. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam bagian pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nur Kalimah Mahiroh. Baik, selanjutnya dari ini adalah pendahuluan. Jadi, mengapa studi kelayakan ini penting dalam program pendidikan? Jadi, karena sebelum program pendidikan itu dilaksanakan, perlu dilakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu, agar program itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Jadi, kalau tidak direncanakan dengan baik, program itu dibuat beresiko tidak berjalan secara optimal. Yang kita tahu dalam praktiknya masih ada program pendidikan yang belum berjalan maksimal, karena di sini belum dilakukan adanya analisis kelayakan sebelum pelaksanaan program tersebut. Jadi di studi kelayakan ini menjadi langkah penting untuk menilai kebutuhan program, lalu kesiapan sumber dayanya, manajemen, serta dukungan pembiayaannya. Dengan adanya studi kelayakan ini, lembaga pendidikan itu dapat mengetahui apakah program yang direncanakan itu layak dilaksanakan serta dapat memahami kemungkinan hambatan yang mungkin terjadi. Jadi studi kelayakan ini dilakukan dengan mengevaluasi berbagai aspek. Jadi secara sistematis seperti dari aspek pasar ya, lalu manajemen, keuangan, lalu hukum, teknis, sosial, budaya, serta dampak ekonomi sebelum program pendidikan itu dilaksanakan. Baik, boleh di next. Baik, materi yang pertama dengan pengertian dan tujuan akan dijelaskan oleh Abdullah Jawas. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang konsep studi kelayakan pendidikan. Di sini saya mengutip dari ada 3 pendapat. Yang pertama kita ke pendapat dari Sihotang et al. Tahun 2025. Beliau menjelaskan bahwa studi kelayakan adalah kajian menyeluruh mengenai peluang suatu program yang berperan penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sebelum program tersebut diterapkan. Lalu di sini ada pendapat kedua, yaitu dari Hasan et al. Yang menjelaskan bahwa studi kelayakan adalah sebuah eksplorasi secara menyeluruh yang meliputi berbagai aspek seperti hukum, keuangan, hingga sosial yang akan digunakan sebagai dasar penelitian guna menghasilkan sebuah keputusan terhadap suatu program yang direncanakan. Kedua pendapat ini itu berkaitan dan juga menggambarkan bahwa betapa pentingnya studi kelayakan dilakukan sebelum kita menerapkan suatu program. Lalu dalam konteks pendidikan, di sini saya mengutip dari Susanto et al. Atau di sini yaitu Bapak Teguh, yang menjelaskan bahwa studi kelayakan pendidikan adalah analisis menyeluruh untuk memastikan sebuah program siap dijalankan. Studi ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan, kesiapan organisasi, ketersediaan sumber daya, serta potensi dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat. Ketiga pendapat ini itu menjelaskan bahwa pentingnya kita melakukan studi kelayakan sebelum ketika menerapkan sebuah program. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Subagio yang menjelaskan bahwa jika hasil dari studi kelayakan menunjukkan bahwa program tersebut tidak layak, maka sebaiknya program tersebut tidak dilaksanakan. Atau jika memang ingin benar-benar dilaksanakan,
perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu pada aspek-aspek yang dinilai tidak layak. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah tentang kelayakan. Menurut Kasmir dan Ja'far, kelayakan sendiri itu berarti sebuah program tersebut itu mampu memberikan keuntungan finansial maupun non-finansial. Dalam hal ini, program itu dianggap layak jika memberikan manfaat bagi institusi, pemerintah, ataupun masyarakat umum secara luas. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah tingkat kelayakan setiap institusi adalah berbeda-beda. Kasmir dan Ja'far menyebutkan bahwa kelayakan bersifat fleksibel karena akan selalu bergantung pada karakteristik dan tujuan dari setiap program. Masing-masing program itu berbeda-beda. Bisa di next. Selanjutnya kita beralih kepada tujuan studi kelayakan. Menurut Kasmir dan Ja'far 2003, tujuan dari studi kelayakan di sini ada 5. Yang pertama adalah menghindari resiko kerugian. Menurutnya, tujuan dari studi kelayakan adalah untuk memitigasi berbagai resiko yang muncul akibat dari ketidakpastian dari masa depan. Baik yang dapat kita ramalkan atau yang dapat kita perkirakan ataupun yang tidak dapat kita perkirakan. Nah, dengan melakukan kajian ini atau studi kelayakan ini, perencana dapat mengambil langkah preventif atau langkah pencegahan untuk meminimalkan resiko, dampak dari resiko yang dapat dikendalikan dan juga yang tidak dapat dikendalikan. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk memudahkan perencanaan. Kajian yang tepat mengenai situasi mendatang memungkinkan kita untuk merencanakan langkah-langkah strategis dengan lebih terukur. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan dana ataupun aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan. Nah, inti dari perencanaan ini adalah tersedianya jadwal agar ketika pelaksanaan nanti itu sesuai jadwal dan tidak berantakan. Lalu tujuan yang kedua di sini adalah memudahkan pelaksanaan. Setelah tadi rencana yang komprehensif ini akan sangat mempermudah implementasi sebuah program karena dapat menjadi sebuah pedoman. Dengan adanya pedoman tersebut, seluruh rangkaian kegiatan dapat dijalankan secara sistematis dan terukur agar dapat memastikan hasil yang dicapai selaras dengan target yang sudah direncanakan di awal. Lalu tujuan yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Tentunya dalam setiap pelaksanaan itu tidak selalu berjalan mulus, karena itulah dibutuhkan pengawasan. Nah, studi kelayakan ini itu salah satunya adalah untuk memudahkan pengawasan. Implementasi program menurut Kasmir dan Ja'far yang berjalan selaras dengan perencanaan akan mempermudah proses pengawasan dalam memastikan seluruh aktivitas tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus mendorong para pelaksana agar bekerja secara optimal dan juga bertanggung jawab. Lalu, tujuan yang terakhir di sini adalah memudahkan pengendalian. Adanya pengawasan membuat setiap penyimpangan lebih mudah ditemukan sehingga bisa diperbaiki. Nah, pengendalian inilah tindak lanjut dari pengawasan yang sudah dilakukan. Tujuan utama dari pengendalian adalah untuk mengarahkan kembali pekerjaan yang sebelumnya tidak sesuai yang ditemukan tadi pada saat tahap pengawasan itu agar sesuai dan juga kembali berada pada jalur yang benar. Dengan kontrol yang tepat, segala kendala bisa cepat diatasi guna memastikan tujuan utama itu tetap tercapai. Selanjutnya bisa di next. Ya, terkait materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait aspek-aspek penting dari studi kelayakan pendidikan. Nah, menurut Siotang pada tahun 2025, studi kelayakan merupakan kajian menyeluruh mengenai peluang suatu program yang berperan penting sebagai dasar pengambilan keputusan sebelum program diterapkan. Nah, untuk aspek yang pertama itu ada kebutuhan dan relevansi.
Nah, aspek kebutuhan yang pertama ini bisa dikatakan sangat penting karena memberikan program pendidikan tersebut suatu bentuk signifikansi sosial. Nah, jadi fungsi kebutuhan dari level ini adalah untuk menilai apakah program benar-benar dibutuhkan masyarakat, melihat kesesuaian program dengan masalah dan kondisi pendidikan saat ini, lalu program yang relevan akan lebih mudah diterima dan bermanfaat. Selanjutnya, yaitu aspek calon peserta didik dan lulusan. Nah, keberhasilan suatu program pendidikan itu nggak cuma bergantung pada kesiapan organisasi, tetapi juga pada ketersediaan siswa yang berminat untuk mengikuti program tersebut, serta pihak eksternal yang memanfaatkan bakat lulusannya. Jadi, fungsi dari aspek ini adalah untuk mengukur minat calon peserta didik terhadap program, melihat apakah lulusan nantinya dibutuhkan oleh dunia kerja atau masyarakat, dan untuk menilai kelayakan program ditentukan oleh keseimbangan antara peminat dan kebutuhan lulusan. Yang selanjutnya ada kurikulum dan kompetensi lulusan. Sebuah program pendidikan itu bisa dianggap layak kalau mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan, desain kurikulum, serta sejauh mana kesesuaian kompetensi tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau misalkan dalam konteks studi kasus yang pada di makalah, itu dalam konteks PGSD, studi kelayakan ini menyarankan bahwa selain menilai apakah terdapat dukungan yang memadai untuk melaksanakan program pendidikan, studi kelayakan juga akan mencoba melihat kompetensi yang perlu diperoleh lulusan program tersebut guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Boleh di next. Nah, selanjutnya, menurut Satyawan, pada 2020, menunjukkan bahwa studi kelayakan program pendidikan itu perlu memperhatikan minat masyarakat, kebutuhan pengguna lulusan, serta kesiapan institusi sebelum program dijalankan. Yang pertama itu ada kesiapan lembaga tata kelola dan manajemen. Jadi pelaksanaan oleh lembaga-lembaga itu tuh perlu menunjukkan bukti bahwa mereka itu sudah memiliki tata kelola organisasi yang memungkinkan mereka menyelenggarakan programnya dengan sukses. Nah, kemampuan tersebut itu mencakup visi misi lembaga, struktur lembaga, pembagian peran dalam lembaga, manajemen akademik, koordinasi antar unit, serta stabilitas. Nah, hal tersebut itu melibatkan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pelepasan aset. Nah, dari sini tuh bisa kita ambil bahwa aspek kunci kesiapan lembaga tata kelola dan manajemen ini memengaruhi keberlanjutan program pendidikan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tuh yang dinilai adalah kesiapan guru, ketersediaan guru, dosen, dan tenaga pendidikan, tapi nggak cuma jumlahnya, tapi juga kualitas dan kompetensinya. SDM yang baik itu sangat menentukan mutu program pendidikan dan keberlanjutan. Lalu ada sarana dan prasarana. Ini tuh mencakup yang berhubungan dengan fisik, yaitu ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung. Dalam studi kelayakan juga sarana prasarana itu menilai keamanan, kenyamanan, dan kelayakan fasilitas. Nah, sarana yang memadai akan menunjang proses belajar secara optimal. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pembiayaan dan keberlanjutan sumber daya. Fungsi studi kelayakan pada aspek ini adalah untuk menilai kecukupan dana untuk menjalankan program, melihat kejelasan sumber pembiayaan dan pengelolaannya. Lalu ada juga pembiayaan yang baik itu mendukung keberlanjutan program pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada dukungan stakeholder dan sosial budaya. Nah, fungsi studi kelayakan ini adalah program itu perlu didukung oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait. Lalu kesesuaian dengan nilai sosial budaya juga memang harus diperhatikan dalam studi kelayakan pendidikan. Dan yang terakhir adalah dukungan lingkungan itu akan memperkuat keberhasilan program. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan monitoring. Nah, program itu harus memiliki sistem pemantauan dan evaluasi. Nah, fungsinya evaluasi ini untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan hambatan dalam program pendidikan. Nah, hasil evaluasi dan monitoringnya itu menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program. Jadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu menurut
aspek studi kelayakan lembaga pendidikan menurut Nur Hadi 2023 dalam Susanto et al. 2025, terdapat 7 aspek studi kelayakan lembaga pendidikan yang perlu dikaji secara komprehensif, yaitu yang pertama ada aspek pasar dan promosi. Aspek pasar dan promosi merupakan aspek pertama yang perlu dikaji dalam studi kelayakan lembaga pendidikan. Pada aspek ini perlu dilihat kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, mencakup siapa yang menjadi sasaran pasar, calon siswa, daya beli masyarakat, serta cara promosi yang tepat untuk menarik minat masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap aspek ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk merancang strategi promosi yang tepat sasaran, sesuai biaya pendidikan agar tetap inklusif dan terjangkau. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengatur semua sumber daya dengan baik dan efisien. Aspek ini mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengembangan tenaga pendidik dan sistem administrasi sesuai tujuan pendidikan. Dan ketidakefisiennya dalam aspek manajemen seperti yang kerap terjadi pada pengelolaan program BOS dan BOP, mencerminkan lemah integrasi antara studi kelayakan dengan perencanaan anggaran lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, aspek keuangan. Aspek keuangan ini dilihat dari kelayakan dari sisi biaya dan pendapatan, termasuk proyeksi anggaran operasional, sumber daya dana, serta analisis keuangan serta menyeluruh. Instrumen analisis seperti Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Payback Period digunakan untuk mengukur rasionalitas ekonomi suatu program pendidikan. Kebijakan pembiayaan yang tidak mempertimbangkan data dari studi kelayakan keuangan cenderung menghasilkan alokasi anggaran yang tidak optimal. Ya, boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum dan legalitas mengharuskan lembaga pendidikan untuk memenuhi semua aturan hukum yang berlaku, termasuk izin pendirian, akreditasi, serta regulasi nasional. Aspek ini turut menentukan sejauh mana program pendidikan mematuhi regulasi yang berlaku, karena berkaitan erat dengan legitimasi dan kemampuan dalam mengakses sumber pendanaan resmi dari negara. Program pendidikan yang tidak memenuhi standar ilegal atau ilegal tidak hanya berisiko mendapatkan sanksi administratif, tetapi juga akan kesulitan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah. Yang kelima yaitu ada aspek teknis dan operasional. Aspek teknis dan operasional menilai kesiapan fasilitas dan sarana pendukung seperti ruang belajar yang nyaman, alat pembelajaran yang memadai, serta efisiensi operasi harian lembaga. Kesiapan infrastruktur serta kelengkapan fasilitas pembelajaran menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan suatu program pendidikan. Informasi dari aspek ini sangat vital dalam proses perencanaan anggaran agar pengelolaan dana pembangunan dan perawatan fasilitas dilakukan secara tepat dan tidak terjadi tumpah tindih atau kekurangan. Dan yang keenam yaitu ada aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya melihat sejauh mana lembaga pendidikan selaras dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar. Lembaga pendidikan harus menghormati serta mendukung perkembangan budaya lokal. Ketika kebijakan pembiayaan tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya, maka dapat terjadi penolakan masyarakat terhadap program pendidikan yang dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan nilai lokal. Sehingga pendanaan pendidikan harus memperhatikan konteks sosial untuk menjamin efektivitas implementasi program. Dan yang terakhir yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi menilai dampak positif lembaga pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya asing atau daya saing lokal. Pendidikan yang layak tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tapi juga mendorong terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan daya saing wilayah dengan memahami dampak ekonomi dari pendidikan pemerintahan, dapat mengarahkan investasi pendidikan ke sektor-sektor yang memberikan nilai tambahan tinggi bagi pembangunan masyarakat. Dan semua aspek tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan penerapan studi kelayakan yang mencakup seluruh aspek ini, cara menyeluruh akan memastikan bahwa program pendidikan yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat, layak secara finansial, serta mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi kemajuan pendidikan nasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
program studi D3 tes tes pada bagian pembahasan, kami mengangkat studi kasus dari program studi D3 Bahasa Inggris di Politeknik Negeri Bengkalis. Latar belakangnya adalah adanya fenomena penurunan jumlah mahasiswa yang cukup signifikan dari 22 mahasiswa pada tahun 2019 menjadi hanya 7 mahasiswa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam daya tarik program. Selain itu, terjadi juga penurunan minat dari dunia industri terhadap lulusan D3 karena dianggap kurang kompetitif dibanding dengan lulusan D4 atau S1. Adapun temuan analisis, jika dilihat dari sisi internal, sebenarnya program studi ini masih tergolong layak. Ini terlihat dari kualitas pembelajaran yang dinilai oleh mahasiswa, eh, tentang keterbatasan teknologi yang belum mengikuti perkembangan industri. Bisa dilihat lagi dari aspek eksternal, justru ditemukan masalah yang lebih serius. Jadi adanya terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Saat ini dunia kerja tidak hanya membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, tetapi tambahan seperti copywriting dan analisis data. Sayangnya kompetensi ini belum terintegrasi dalam kurikulum di program studi bahasa Inggris ini. Selain itu juga banyak alumni yang bekerja tidak sesuai dengan bidang studinya. Ini menunjukkan bahwa lulusan kurang terserap di dunia kerja. Ditambah lagi ada persepsi bahwa lulusan D3 ini dianggap nanggung gitu ya, sehingga kalah bersaing dengan lulusan jenjang yang lebih tinggi. Adapun rekomendasi dari peneliti yaitu yang pertama melakukan pembaruan kurikulum dengan mengintegrasikan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya melakukan transformasi program yaitu dari D3 menjadi D4 atau sarjana terapan agar lulusannya memiliki daya saing yang lebih tinggi. Boleh di next? Kita masuk ke analisis keterkaitan studi kasus dengan teori. Jika dihubungkan dengan teori studi kelayakan pendidikan, kasus ini sebenarnya mencerminkan keseimbangan antara aspek layak. Sorry, kasus ini sebenarnya mencerminkan ketidakseimbangan antar aspek kelayakan. Yang pertama kita lihat dari aspek kebutuhan dan relevansi. Adanya penurunan jumlah mahasiswa menunjukkan bahwa program ini sudah kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan secara teori, yaitu menurut Setiawan, program pendidikan harus berbasis kebutuhan nyata. Jika tidak, maka minat akan menurun seperti yang terjadi pada kasus ini. Selanjutnya kita lihat dari aspek input dan output. Terjadi dua masalah sekaligus, yaitu minat mahasiswa yang rendah, selanjutnya juga lulusan tidak terserap optimal di dunia kerja. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Program ini menghasilkan lulusan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya kita lihat dari aspek kurikulum dan kompetensi. Kurikulum belum mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal keterampilan digital. Padahal secara teori yang bersumber di Setiawan DKK, kurikulum adalah penghubung antara pendidikan dengan dunia kerja. Jika kurikulum tidak adaptif, maka lulusan akan tertinggal. Kita lanjut melihat aspek SDM dan sarana. Menariknya dari sisi internal sebenarnya program ini masih cukup kuat. SDM dan fasilitasnya sudah memadai. Tetapi memang belum didukung oleh teknologi yang up to date. Jadi artinya program ini layak secara internal tetapi lemah dalam adaptasi eksternal. Boleh di next? Selanjutnya ada dari aspek pembiayaan dan keberlanjutan. Terjadi penurunan jumlah mahasiswa juga berdampak pada aspek finansial. Jika mahasiswa terus menurun, maka program akan kesulitan bertahan secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa aspek pembiayaan sangat berkaitan dengan daya tarik program.
Dan yang terakhir ada aspek stakeholder dan industri. Dukungan dari dunia industri mulai menurun. Padahal dalam teori, stakeholder, terutama pengguna lulusan, memegang peran penting dalam menentukan kelayakan program. Jika industri tidak lagi membutuhkan lulusan, maka program kehilangan relevansinya. Dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa masalah utama bukan pada kualitas internal, tetapi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan eksternal. Artinya program ini sebetulnya masih baik, tetapi sudah tidak sesuai dengan zaman gitu. Inilah yang menegaskan bahwa studi kelayakan tidak cukup dilakukan di awal saja, tetapi harus terus-menerus dievaluasi secara berkala agar program tetap relevan dan berkelanjutan. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Jawas. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian rekomendasi. Ini ada 3 rekomendasi. Yang pertama adalah untuk pemerintah. Rekomendasinya adalah menjadikan hasil studi kelayakan sebagai instrumen penilaian dalam proses distribusi anggaran atau dana bantuan pendidikan, guna memastikan bahwa dana negara dialokasikan pada program-program yang layak, atau dengan kata lain, tidak buang-buang anggaran. Yang selanjutnya adalah untuk institusi pendidikan. Rekomendasinya adalah untuk mengintegrasikan perencanaan anggaran dengan studi kelayakan secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan operasional program dan menghindari kegagalan pencapaian target di masa depan. Selanjutnya adalah dari masyarakat, yaitu berpartisipasi aktif dalam memberikan data aspirasi dan kebutuhan real melalui forum komunikasi atau survei agar program pendidikan yang dikembangkan benar-benar relevan dengan potensi lokal dan kebutuhan peserta didik. Bisa di next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Andika Putra Santoso. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Studi kelayakan pendidikan merupakan instrumen perencanaan yang sangat esensial sebelum suatu program pendidikan dilaksanakan. Berdasarkan kajian pustaka dan analisis studi kasus yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan landasan strategis yang menentukan arah keberlanjutan dan dampak nyata sesuatu program pendidikan bagi masyarakat luas. Yang pertama yaitu studi kelayakan pendidikan menyangkut 8 aspek kritis yang tadi yang seperti yang di atas, yaitu meliputi kebutuhan dan relevan program bagi masyarakat, ketersediaan dan minat calon peserta didik serta pengguna lulusan, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan kompetensi lulusan yang diharapkan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa keberhasilan sebuah program pendidikan sangat ditentukan oleh kedalaman dan komprehensivitas studi kelayakan yang dilakukan sebelum dan selama program berjalan. Lembaga pendidikan yang secara konsisten melakukan kebijakan kelayakan berbasis data, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengintegrasikan aspek pembiayaan ke dalam perencanaan akan lebih mampu menghasilkan lulusan yang relevan, menjaga keberlanjutan program, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia bangsa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 atas pemaparan materi yang telah disampaikan dengan sangat baik dan dengan dapat mudah dipahami. Sebelum kita memasuki sesi diskusi tanya jawab, dari teman-teman apakah terdapat tanggapan, kritik, dan saran?
Mungkin jika tidak ada, kita langsungkan untuk pada sesi diskusi tanya jawab. Pada sesi ini kita persilahkan kepada tim reviewer untuk menyampaikan pertanyaannya terkait materi yang telah dipresentasikan dari kelompok 6 kepada tim reviewer. Silakan untuk dikirimkan pertanyaannya. Oke, izin moderator dari tim reviewer sharing, izin tanya. Pertanyaannya di sini, jika suatu program mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara terus-menerus dan juga kurang diminati oleh dunia industri, seperti pada studi kasus yang sudah dibahas kelompok tadi, di mana menurut kelompok pada titik apa program tersebut seharusnya dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan. Apakah ada indikator atau batas tertentu yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut? Sudah jelas pertanyaannya, kelompok. Jelas, Cece. Oke, terima kasih. Boleh silakan untuk Maulidi untuk dibaca. Baik, terima kasih Nanda atas kesempatannya. Terima kasih juga pada kelompok yang sudah memaparkan materinya dengan jelas, dengan baik. Saya Andika Maulidi izin bertanya, jika hasil studi kelayakan dijadikan dasar distribusi anggaran, lalu bagaimana cara memastikan proses tersebut agar tetap adil bagi daerah atau institusi dengan keterbatasan sumber daya? Seperti itu. Baik, terima kasih pada Maulidi yang sudah tanya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang ada di kolom chat dari Dia Yulastari. Saya izin membacakan pertanyaannya, yaitu dalam PPT di bagian studi kasus Politeknik Negeri Bengkalis ditemukan ada ya gap antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Nah, jika dikaitkan dengan teori bahwa kurikulum adalah penghubung antara pendidikan dan dunia kerja, maka menurut kelompok di mana letak kegagalan utamanya? Mungkin pada kelompok apakah butuh diskusi dahulu apa langsung dijawab? Baik, kita berikan waktu untuk diskusi dulu ya. Pada kelompok 6 sekitar 3 menit atau 4 menit.
Sabar. Moderator mau menjawab. Ya, silakan pada kelompok untuk dijawab. Oke, terima kasih. Kami izin menjawab pertanyaan dari Sherin, yaitu pertanyaannya adalah jika suatu program mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara terus-menerus dan juga kurang diminati oleh dunia industri, seperti pada studi kasus ini, menurut kelompok pada titik apa program tersebut seharusnya dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan. Apakah ada indikator atau batasan tertentu yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut? Menurut kami, suatu program pendidikan tidak bisa langsung dinyatakan tidak layak hanya karena jumlah mahasiswa yang menurun. Tapi ketika terjadi kegagalan pada beberapa indikator utama, tapi bisa dibilang eh, apa namanya tidak layak itu ketika terjadi kegagalan pada beberapa indikator utama secara bersamaan. Mari kita lihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari aspek pasar, terjadinya penurunan mahasiswa yang konsisten selama 3 sampai 5 tahun ke belakang. Ini merupakan titik impas menunjukkan program sudah tidak diminati secara struktural. Jika dilihat dari aspek industri, rendahnya kesesuaian lulusan dengan kebutuhan kerja, misalnya banyak lulusan yang bekerja di luar bidang, ini menandakan bahwa program kehilangan relevansi. Selain itu, dari sisi akademik, kurikulum yang tidak adaptif dan kalah bersaing dengan jenjang lain seperti D4 atau S1 memperkuat indikasi ketidaklayakan. Ditambah lagi, jika program tidak mampu bertahan secara finansial, maka ini tidak akan memberi manfaat sosial dan ekonomi. Ini akan terus semakin melemah ke depannya. Jadi program ini bisa dinyatakan tidak layak ketika minat terus menurun, lulusan tidak relevan, keberlanjutan tidak tercapai, dan tidak ada potensi perbaikan. Dalam kondisi ini, keputusan yang tepat adalah untuk transformasi atau pemberhentian bertahap seperti itu. Apakah cukup jelas, Cece? Oke, cukup jelas kami dan kelompok. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Cece. Mungkin selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Andika. Jadi tadi pertanyaan Nico, kalau hasil studi kelayakan dijadikan dasar distribusi anggaran, gimana caranya memastikan proses tersebut itu bisa tetap adil bagi daerah bagi daerah atau institusi dengan keterbatasan sumber daya? Oke, kalau jawabannya dari kelompok, sebenarnya hasil studi kelayakan itu tuh sebaiknya dipakai untuk melihat kebutuhan dan kondisi nyata di setiap daerah atau lembaga pendidikan. Jadi nggak cuma untuk menentukan siapa yang paling siap dana gitu. Jadi supaya tetap adil, nah daerah atau institusi yang dapat sumber daya yang masih terbatas itu justru perlu gitu loh untuk mendapat perhatian dan dukungan yang sesuai. Nah, tapi keterbatasan itu tuh jangan dianggap sebagai alasan untuk mengurangi bantuan, tetapi dijadiin sebagai dasar untuk memberi anggaran yang lebih tepat sasaran. Nah, selain itu, pembagian anggaran juga itu harus dilakukan secara terbuka, terus harus mempertimbangkan kebutuhan yang lain juga. Terus harus menyesuaikan kondisi pendanaan, lalu harus ada kaitannya dengan dukungan dari pihak-pihak terkait, serta yang jelas itu pasti harus dievaluasi dan dimonitoring secara rutin. Fungsinya itu biar benar-benar bisa ngebantu pemerataan mutu pendidikan kayak gitu. Nah, jawaban ini tuh didapat dari makalah kita yang bagian 9 aspek sama 7 aspek studi kelayakan pendidikan.
Nah, khususnya yang bagian ini bicaranya tentang daerah atau institusi pendidikan, jadi bisa dilihat di bagian yang 7 aspek studi kelayakan lembaga pendidikan. Apakah terjawab, Andika? Baik, sangat terjawab Lala. Terima kasih atas jawabannya yang sangat komprehensif. Terima kasih Lala dan kelompok. Oke, sebelumnya saya izin menambahkan jawaban dari Lala. Izin nambahin sedikit aja untuk Andika Maulidi. Jadi untuk memperkuat hal tersebut, jadi kita perlu dalam studi kelayakan itu kan ada berbagai macam aspek ya. Nah, jadi indikator-indikator tersebut itu dibuat adil. Sorry. Aspek-aspek tersebut yang dibahas dalam studi kelayakan itu ditetapkan indikatornya itu disesuaikan supaya adil. Karena adil ini kan nggak selalu selamanya sama. Mungkin sama, iya, dalam konteks pemberian haknya mereka. Cuman besarannya itu kan ditentukan kembali kepada kondisi dan juga program yang akan dibuat di masing-masing daerah. Jadi indikatornya itu disesuaikan. Nah, ini juga sejalan dengan pendapat dari Kasmir dan Ja'far yang mengatakan tadi yang sudah disampaikan bahwa kelayakan itu bersifat fleksibel sesuai dengan karakteristik dan juga tujuan dari program yang akan dijalankan. Seperti itu Andika Maulidi, apakah terjawab? Baik, terima kasih ya Jawas atas tambahannya. Sangat menjawab. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Tadi pertanyaannya dalam PPT di bagian studi kasus Politeknik Negeri Bengkalis ditemukan adanya gap antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Jika dikaitkan dengan teori bahwa kurikulum adalah penghubung antara pendidikan dan dunia kerja, menurut kelompok, di mana letak kegagalan utamanya? Jadi menurut kelompok, letak kegagalan utamanya itu ada pada aspek kurikulum yang tidak cukup adaptif terhadap kebutuhan industri. Jadi kompetensi lulusan belum benar-benar nyambung dengan tuntutan dunia kerja. Jadi kurikulum itu kan adalah instrumen utama yang menghubungkan pendidikan dengan realitas sosial dan dunia kerja. Jadi kalau hasil lulusannya masih ada gap dengan kebutuhan industri, berarti sambungan utamanya di kurikulum dan pemetaannya itu ke kompetensi itu belum berjalan maksimal. Nah, di sini jadi di studi kasus itu kualitas pembelajaran dan sarana prasarana ini masih dinilai cukup memadai. Yang lebih bermasalah itu justru pada penyesuaian isi pembelajaran dengan kebutuhan nyata industri. Jadi misalnya saat industri menuntut kemampuan tambahan seperti digital marketing, copywriting, dan analisis data, tapi itu belum sepenuhnya masuk ke kurikulum D3. Jadi kegagalan utamanya itu bukan pada proses belajar yang ada, tapi pada kurikulum yang belum cukup responsif terhadap perubahan kebutuhan pada pasar kerja. Mungkin itu jawabannya dia. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih dia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman kelompok reviewer dan jawaban dari teman-teman kelompok 6 yang sangat informatif. Kemudian sebelum ditutup, apakah ada tambahan dari Pak Teguh dan Pak Nodia selaku dosen pengampu? Ditutup aja Mas, nanti biar saya tambahkan sesudah sesi presentasi itu. Baik, sebelum ditutup, saya izin menyimpulkan dari paparan materi presentasi dari kelompok 6. Jadi, studi kelayakan program pendidikan merupakan sebuah langkah penting dalam perencanaan sebelum program pendidikan dijalankan. Nah, melalui analisis yang menyeluruh terhadap aspek kebutuhan, kurikulum, sumber daya, hingga dukungan dari para stakeholder,
studi kelayakan ini itu bisa dapat membantu memastikan bahwa program itu bisa relevan, efektif, dan berkelanjutan. Nah, jikalau tanpa adanya studi kelayakan yang baik, program pendidikan itu bisa berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan bisa terasa sulit untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nudia. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanda Fitrah sudah dibantu dalam memoderatori terkait dengan presenter di kelompok 6 pada hari ini gitu ya. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu supaya teman-teman bisa lihat ya terkait dengan tren. Baik, sebelumnya selamat siang Pak Teguh. Iya, selamat siang Mas Nudia dan teman-teman semuanya. Ini mohon maaf nih, dari jam pagi tadi ada ujian-ujian Sempro di S3 MP, jadi baru selesai 5-10 menit yang lalu, jadi mohon maaf sekali. Tapi tanpa mengurangi arti dari perkuliahan pada hari ini, jadi memang tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang studi kelayakan program pendidikan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Sedikit saya menambahkan ya, teman-teman semuanya ya, karena berbagai katakanlah ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan anggaran dan bahkan kegagalan-kegagalan program pendidikan. Kenapa ada sebuah program pendidikan atau katakanlah universitas kayak di Amerika misalkan atau di negara-negara yang lain tuh umurnya sudah ratusan tahun tapi tetap saja jalan begitu ya. Kalau UNJ kan umurnya baru dalam tanda petik 61 tahun, tapi paling tidak itu sudah menjadi satu hal yang sangat katakanlah terbukti bahwa program pendidikan atau institusi pendidikan dalam konteks ini memang sangat membutuhkan yang namanya studi kelayakan sebelum memulai kegiatan pendidikan tersebut. Dan alhamdulillah pada hari ini kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat bagus sehingga kita juga bisa lebih memahami tentang arti dan aspek berbagai ada beberapa aspek ya yang perlu diperhatikan di dalam rangka kita melakukan studi kelayakan tadi. Yang menarik mungkin selain ada satu instrumen yang namanya return on investment, nah sekarang ini muncul ada yang namanya social return on investment. Saya nggak tahu tadi apakah sudah dibahas atau tidak, tetapi memang jadi tidak dalam konteks hanya melulu angka finansial saja yang dihitung, tetapi juga impact terhadap ekonomi dalam konteks ini dan sosial dalam hal ini di sisi yang lain dan sebagainya. Kita tahu sekarang ini perguruan tinggi negeri itu didorong menuju ke arah PTN berbadan hukum seperti UNJ kita. UNJ kita ini sekarang statusnya sudah menjadi PTN berbadan hukum. Dan konsekuensi dari hal tersebut kita mendapatkan yang namanya keleluasaan, otonomi di bidang akademis maupun keuangan. Konsekuensi dari itu di bidang akademis, karena kita mendapatkan keleluasaan, kita UNJ itu bisa saja besok pagi ya, itu bisa membuat fakultas kedokteran misalnya, atau hukum atau DKV atau apapun dan sebagainya. Tetapi dan ini juga sudah dilakukan oleh seluruh PTNBH yang ada, terutama dari LPTK seperti UPI, UNY, ya, UNES. Mereka tiba-tiba mendadak sontak memiliki yang namanya fakultas kedokteran mendirikan itu.
dan apakah ini semuanya sudah melalui satu tahapan studi kelayakan yang komprehensif apa tidak, nampaknya ini menjadi topik diskusi dan mungkin juga nanti akan menjadi katakanlah masalah-masalah yang mungkin nantinya akan muncul di kemudian hari kalau tidak mengikuti satu tahapan yang namanya studi kelayakan. Jadi ini merupakan satu contoh yang sangat jelas di kita bahwa semua program pendidikan itu idealnya itu harus melalui yang namanya studi kelayakan untuk menilai apakah program atau kegiatan atau investasi tersebut itu layak dan sebagainya. Saya kira mungkin itu sebagai tambahan saja. Saya kembalikan kepada Mas Nudia untuk memberikan topik yang berikutnya. Mungkin masalah tugas apakah sudah disampaikan? Monggo Mas Nudia, silakan. Saya minta maaf ya tadi terlambat banyak sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Terkait dengan tugas tadi sudah disampaikan ya Pak di awal kepada teman-teman gitu ya, terkait dengan UTS-nya, take home seperti itu, dan juga untuk penugasan lain-lainnya mungkin eh, terkait dengan proposal ya kemarin sudah disinggung juga, dan tadi untuk kelas B sudah ada mengirimkan daftar nama sekolah gitu ya kemarin nama sekolah, jadi sudah dirasa sudah siap, nanti setelah UTS bisa langsung mengajukan proposalnya gitu Pak. Iya, Baik gitu Mas ya. Nudia, ya silakan. Baik Pak. Oke, tadi yang terkait dengan aspek penurunan, saya coba kembali ke materi ya. Kalau misalkan kita sama-sama lihat tren di dunia saat ini itu seperti apa. Ini ya, bisa dilihat di Zoom teman-teman semuanya. Ini bukan isu di Indonesia aja gitu sebenarnya, tapi juga sudah mencakup isu di tingkat internasional gitu. Itu dilihat dari laporan OECD dan Future Jobs 2025 gitu ya. Kalian lihat di sana ada beberapa uh, sampel terkait dengan perubahan kebutuhan gitu ya. Bahkan 16 kampus itu tutup di Amerika Serikat di tahun 2025 gitu. Nah, ini juga terjadi karena beberapa hal gitu ya. Pertama terkait dengan uh, skill, terkait dengan skill ini ya. Itu sangat dibutuhkan saat ini, bukan sekedar keilmuan aja, tapi juga bisa menguasai teknologi. Itu juga yang diharapkan oleh pemberi kerja gitu ya. Tapi banyak lulusan itu biasanya memang tidak memadai skillnya terkait dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Jadi itulah yang menyebabkan mungkin banyak lulusan itu menganggur ya pada saat ini. Itu juga diperparah dengan kondisi kebijakan setiap universitas. Setiap universitas apa, nggak memberikan evaluasi bertahap terhadap apa yang menjadi tren pada saat itu. Misalkan penurunan jumlah mahasiswa gitu ya. Tadi juga sudah disinggung oleh kelompok 6. Di sana untuk perspektif lokal di tingkat institusional itu di kasus Politeknik Negeri Bengkalis itu ya. Ada penurunan mahasiswa dari 22 mahasiswa di 2019, kemudian kok merosot menjadi 7 mahasiswa di 2023. Nah, ini perlu adanya eh, riset ulang, evaluasi gitu ya. Perlu adanya evaluasi terkait dengan kelayakan, apakah memang harus dipertahankan atau tidak itu. Itu ya. Ini sudah menjadi isu umum dan juga akhirnya berdampak juga pada praktiknya di Indonesia, gitu ya. Bisa kalian lihat di sini. Lulusan SMA tidak lanjut pendidikan dan menjadi penganggur di 2024 gitu ya. Itu sebanyak seperti itu, 3,57 juta jiwa. Sedangkan semakin tahun juga itu angka gapnya semakin tinggi itu. Eh, kalau dulu mungkin lulusan S1, S2, S3 gitu ya, itu sudah dapat posisi tertentu di dunia kerja, tapi pada realitanya semakin bertambah tahun gitu ya, bertambah tahun, lulusan-lulusan dari S1, S2, S3 itu juga banyak sekali yang tidak bekerja akhirnya gitu.
karena tuntutannya yang mungkin semakin kompleks, yang semakin banyak, tetapi juga tidak dibarengi dengan skill ataupun kebijakan tertentu dari pemerintah terkait dengan universitas atau perguruan tinggi gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk posisi yang kedua, kalau dilihat dari angka partisipasinya, itu Indonesia memang paling rendah ya daripada negara-negara lain di lingkup ASEAN, gitu ya, sebanyak 32%. Nah, ini juga jadi masalah utama yang nanti harus jadi pertimbangan pemerintah. Gitu ya, bagaimana dia memberikan eh, kebijakan itu bisa menguntungkan di bidang pendidikan dan hasil output dari tenaga kerja yang dibutuhkan gitu. Ini tadi sudah dilihat dari tren penurunan ya yang diangkat oleh pemateri kelompok kelompok 6 untuk Politeknik Negeri Bengkalis. Bengkalis itu di ini ya di Riau ya. Itu 22 di tahun 2019, nurun lagi sampai dengan akhirnya 7 di tahun 2023. Ini sudah harus dilakukan evaluasi ya, monitoring, evaluasi apa saja yang harus diterapkan untuk ke depannya gitu. Apakah perubahan kurikulum itu sudah harus dilakukan ataukah belum gitu. Padahal ini lingkupnya udah Politeknik Negeri ya, Politeknik Negeri yang seharusnya menjadi pionir gitu bagi universitas-universitas di tingkat swasta gitu. Tapi ternyata Politeknik Negeri juga mengalami penurunan terkait dengan jumlah mahasiswa. Berarti ada yang nggak beres gitu ya. Harusnya negeri itu menjadi apa? Tujuan, tujuan karena banyak sekali seleksi mahasiswa di sana gitu. Nah, tapi kalau kita lihat penurunan ini itu lingkupnya bukan di S1 gitu, tapi di jenjang program studi D3 ya, dia D3. Berarti untuk hal ini D3 itu kalau dilihat dari dunia kerja itu sudah tidak layak lagi. Perlu adanya perombakan, perlu adanya apa? Perlu adanya perubahan. Apakah itu disetarakan menjadi D4 atau setara dengan S1 sehingga dunia kerja itu membutuhkan gitu kan. Itu yang perlu dilakukan untuk studi kelayakan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dilihat di grafik keempat ya. Dimensinya ada 5 gitu ya yang sudah dijelaskan juga tadi. Salah satunya adalah integrasi AI dan digital. Ini tidak bisa dipungkiri lagi, teman-teman. Kalau misalkan tanpa AI juga sudah mulai kesulitan gitu ya, termasuk dalam pembelajaran juga. Makanya regulasi kampus kita bahkan di tingkat kementerian juga gitu ya, Kementerian Pendidikan dan juga pendidikan tinggi itu kan sudah membuat regulasi terkait dengan penggunaan AI dalam dunia pembelajaran. Bagaimana caranya AI itu digunakan untuk membantu pembelajaran gitu ya, membantu pembelajaran dan dimaksimalkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya uh, mahasiswa atau lulusan itu melek terhadap perkembangan teknologi gitu, bisa memanfaatkan AI karena pekerjaan apapun saat ini ya, pekerjaan apapun itu hampir bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh AI. Nah, ini yang menjadi masalah baru atau peluang baru gitu. Kalau misalkan masalah baru ya tentunya pekerjaan itu akan hilang karena AI gitu ya. Tapi yang menjadi solusi baru ternyata apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih mudah. Tidak perlu lagi kita sulit dalam menganalisis atau misalkan menginput data-data dan lain sebagainya. Itu sudah semuanya dibantu oleh AI. Itu yang harus kita kuasai saat ini. Nah, pada grafik kelima ini bisa kita lihat di sini kan ada perbedaan ya terkait dengan paradigma klasik dan paradigma modern gitu. Tadi dibahas oleh pemateri kelompok 6, yang mana terdapat 9 aspek gitu ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan dan relevansi, kedua calon peserta didik dan lulusan gitu ya, dilihat
kurikulum dan kompetensinya seperti apa, kesiapan lembaga, sumber daya, sarana prasarana, pembiayaan, dan juga sampai stakeholder dan evaluasi monitoring gitu ya. Nah, kemudian ada paradigma baru yang mana ini terjadi karena eh, tuntutan dunia kerja yang ada saat ini gitu ya. Lebih ke strategic foresight gitu ya. Nah ini pada aspek kelima ini itu yang pertama adalah antisipatif gitu ya, kemudian demografis, teknologis, ekosistemik, dan juga transformatif. Jadi perguruan tinggi ataupun lingkup pendidikan itu harus bisa melihat gitu ya, melihat kondisi aplikatif kurikulumnya itu seperti apa. Antisipatif itukah apakah kurikulum itu sudah mencakup AI dan data-data, big data gitu ya. Apakah belum gitu. Jadi mungkin beberapa pendidik ke depannya itu ya. Beberapa pendidik kan karena sekarang belum semuanya ya, belum semuanya membolehkan penggunaan AI dalam dunia akademik itu. Tapi nanti lambat laun akan berubah paradigma itu nanti. Paradigma itu akan berubah dan nanti kurikulum-kurikulum itu akan diintegrasikan dengan penggunaan AI dan lain sebagainya. Itu yang mungkin akan terjadi ke depannya gitu ya. Kemudian demografis juga tuntutan terkait dengan kondisi masyarakatnya. Saat ini kan terkait dengan apa itu namanya? Terkait dengan kebutuhan masyarakat di Gen Z sendiri ya, Gen Z sendiri kita kita yang saat ini sedang berkuliah, sedang belajar, itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan yang namanya teknologi. Tidak bisa lagi dipisahkan dengan gadget gitu ya. Nah, kurikulum-kurikulum yang ada saat ini, apakah mengakomodasi semua itu? Itu yang menjadi pertanyaannya. Maka perlunya adaptasi di sana terkait dengan bagaimana demografis. Nah, bisa jadi nanti ketika kalian sudah lulus dalam program studi S1 ini nanti gitu ya, kalian akan menghadapi generasi yang lebih baru gitu ya, lebih baru dengan karakter yang sangat berbeda dengan kalian. Misalkan generasi alpha gitu ya. Itu nanti kalian akan melihat juga karakternya seperti apa. Itu apakah harus diintegrasikan dengan teknologi lagi atau dikembalikan ke posisi semula gitu ya, terkait dengan bagaimanakah pembelajaran konvensional dilakukan. Itu ya, harus diperhatikan di situ. Kemudian teknologis apakah mengintegrasikan pembelajaran digital atau tidak gitu ya. Kemudian ekosistemnya apakah selaras dengan 8I plus Dudi gitu ya. Nah, itu ya untuk tambahan dari saya terkait dengan materi pada hari ini. Jadi yang paling utama memang terkait dengan permasalahan yang ada itu memang sudah di tingkat internasional ya. Internasional bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia ini bisa dilihat di kasus Politeknik Negeri Bangkalis. Tapi ternyata itu adalah salah satu dari sebanyak itu permasalahan yang ada di level global. Di Amerika saja ada 16 kampus yang sudah tutup di tahun 2025. Ya, apalagi di Indonesia. Apalagi sekarang kita sudah menemukan adanya kebijakan baru terkait dengan perguruan tinggi PTNBH misalkan yang boleh mengambil apa membesarkan jumlah mahasiswa yang diterima misalkan seperti itu juga jadi pertimbangan perguruan tinggi swasta untuk bisa bersaing dan mengambil lebih banyak mahasiswa lagi karena persaingan itu tadi gitu ya. Oke, mungkin itu untuk tambahan dari saya. Semoga kita semua bisa siap gitu ya terkait dengan perkembangan teknologi ke depannya seperti apa dan juga bisa mempersiapkan diri kita bisa menguasai teknologi dan juga harapannya nanti untuk outputnya dari program studi kita itu ya sudah terintegrasi bagaimana caranya supaya digital itu sudah bukan lagi hal yang tabu gitu tapi sudah menjadi bagian dari uh, output lulusan seperti itu. Baik, mungkin itu ya tambahan dari saya.
Semoga apa yang ditambahkan, yang menjadi tambahan materi tadi bisa menjadi insight baru bagi kalian dan juga bagi saya bisa menambah insight baru juga. Mungkin demikian, bisa dibantu diskusi atau ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ada yang didiskusikan atau cukup? Pak. Pak, Oke, cukup ya Mas Yas. Pak, maaf sebelumnya mau tanya terkait proposal kelompok. Silakan Mbak. Oh ya, ini di rancangan observasi itu ada ini Pak, komunikasi awal terkait kesiapan dengan lembaga yang akan diobservasi. Itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Ada komunikasi dulu. Oh, Udah ada komunikasi belum? belum Pak. Jadi maksudnya kita mengirim surat terlebih dahulu ya Pak? Iya, jadi ada komunikasinya dulu dengan lembaga gitu ya. Jadi udah ada siap. Lembaganya siap. Akhirnya nanti di pertemuan ke-11 kalian bisa ngambil data dengan maksimal gitu Mbak. Kan udah tahu akhirnya lembaga itu menyiapkan siapa narasumbernya, Hmm. data-data apa yang diperlukan gitu kan nanti bisa dikoordinasikan. Ya, berarti hal tersebut itu dilampirkan di proposal ya Pak? Iya, itu ada aturannya kan? Saya Iya belum Pak. cek lagi, cuman saya coba cek lagi. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama ya Mbak. Nanti didiskusikan aja sesudah UTS ya. Jadi kalian mengumpulkan di pertemuan ke-9 ya kemarin. Pertemuan 9 ke 10 itu untuk recek terkait dengan hasil kesiapan kalian di proposal tersebut. Apakah ada yang perlu direvisi atau cukup. Kemudian nanti di pertemuan ke-11 kalian mengambil data di lapangan gitu ya. Oke. Dan saya juga mengingatkan terkait dengan tugas individu ya. Tugas individu itu dikumpulkan di pertemuan ke-15 setelah pertemuan ke-15 H+2. Oke. Terkait dengan materi silahkan dipilih dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15 yang mana yang menurut kalian paling menarik, paling kalian kuasai dan dibuat dalam esai kurang lebihnya 500 sampai 1000 kata gitu ya. 1000 kata. Dan itu di pertemuan ke-15. Gitu ya Mbak Sakti? Iya Penugasan baik UTS. Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak, mungkin boleh dokumentasi dulu. Oke. Oke, kalau untuk dokumentasi silakan dipandu untuk Mbak Septi ya. Oke teman-teman boleh yang Oke teman-teman yang mungkin belum on cam boleh di on cam dulu. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Sudah Pak. Baik. Kalau sudah sebelum perkuliahan ditutup, ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Ini masih panjang sebenarnya waktu kita. Ini udah habis semua yang disampaikan. Ya udah, itu aja ya kalau nggak ada yang didiskusikan.
Silahkan dipelajari materi yang sudah kalian pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ya untuk UTS besok. Ya, kalau begitu marilah sama-sama kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.